Nah, beberapa kebutuhan kita ada yang beberapa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nanti anak-anak ibu bisa melihat apa saja contoh-contoh kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan materinya tentang beberapa kebutuhan yang harus anak-anak ibu penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada anak-anak ibu sekarang ibu mau tanya pertama, anak-anak ibu tahu kebutuhan itu apa? Sesuatu yang kita butuhkan. Nah, itu apa kebutuhan? Sesuatu yang bersama manusia ya. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Nah, jadi kita bisa tahu kebutuhan ini adalah segala sesuatu keinginan kita yang bisa dimiliki dan kita cari dan bisa memberikan kepuasan jasmani dan rohani pada kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 6 Allah berfirman dan dengan artinya, dan cukupkanlah Allah sebagai zat yang mencukupi. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan mencukupinya kebutuhannya. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan kita, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Sama-sama kita bisa lihat, kita bisa makan, minum, dan bisa berpakaian dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kebutuhan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kebutuhan primer. Kebutuhan yang paling besar yaitu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi manusia. Pada umumnya ada 3 kebutuhan yang dianggap sebagai kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang itu yaitu pakaian. Anak-anak itu sekarang sudah berpakaian, jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan Allah bisa berpakaian rapi dan bisa mendapatkan pakaian dengan layak. Nah, yang kedua yaitu pangan atau makanan, yakni kebutuhan untuk makan, minum untuk bertahan hidup. Jika kita tidak makan, apa yang akan terjadi? Lemas, kita bisa meninggal, ya kan? Jadi Allah mencukupkan kebutuhan pangan kita, jadi kita harus bersyukur kepada Allah agar kita bisa ditambahkan nikmatnya. Anak-anak itu paham? Nah, kebutuhan primer yang ketiga yaitu papan. Papan ini adalah rumah. Nah, anak-anak ibu pasti sudah mempunyai rumah yang bisa kita jadikan sebagai tempat tinggal. Jadi kita tidak kehujanan atau kepanasan. Nah, ini salah satu dari nikmat dari Allah juga yang bisa kita syukuri. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 24 yang firmannya yaitu falyanzuril insanu ila ta'ami, yang artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 24 sampai 35 ini tafsirannya yaitu maka hendaklah manusia berpikir bagaimana Allah menciptakan makanannya yang menjadi pilar kehidupannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada makanan sebagai pilar kehidupan. Jika kita tidak makan akan bisa menjadi kita mati atau lemas. Jadi kami mencurahkan air hujan ke bumi, kemudian membelah bumi dengan apa yang keluar darinya berupa jenis tanaman. Kami menumbuhkan biji-bijian, anggur dan rumput makanan hewan ternak, pohon zaitun dan pohon kurma, kebun dan pohon-pohon besar, buah-buahan dan
padang syahidana, kalian menikmatinya, begitu juga ternak-ternak kalian. Nah, di sini tidak hanya manusia yang menikmati nikmat Allah, yang dari nikmat ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada air hujan yang diturunkan Allah. Itu tidak hanya manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan ciptaan Allah lainnya. Kebutuhan yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan apa namanya Ibu? Sekunder. Kebutuhan sekunder ini berupa penunjang tiga kebutuhan ini. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan sekunder ini bisa ditunda, sedangkan yang kebutuhan primer itu adalah wajib bagi manusia. Dan contoh dari kebutuhan sekunder ini yang mulai bisa kita tunda, yaitu yang pertama handphone. Kita tidak perlu mempunyai handphone, tapi dia tidak wajib memiliki handphone. Yang kedua yaitu komputer atau laptop. Yang ketiga yaitu kendaraan pribadi untuk keperluan transportasi. Nah, anak-anak ibu paham sampai kebutuhan yang kedua ini? Ada berapa tadi kebutuhan? Tiga. Kebutuhan yang pertama primer, yang kedua sekunder. Nah, kita masuk ke kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri. Harga diri atau gengsi biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Seperti contohnya yaitu kendaraan mewah, itu suatu kebutuhan tersier. Itu tidak wajib kita penuhi, tapi jika ada berkelebihan kita bisa membelinya. Nah, yang kedua yaitu perhiasan untuk menjaga status sosial, seperti cincin emas, kalung berlian, gelang mutiara dan sebagainya. Nah, ini tidak wajib, tapi jika ada berlebih kita bisa membelinya. Nah, sesuai dengan Quran surat dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menikmati harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, anak-anak ibu bisa memahami ayat ini. Jadi ayat ini bercerita tentang kita bisa mengambil maknanya. Jika kita berkelebihan harta yang menginfakkan harta tersebut, jika kita berlebih uang atau hal lainnya, kita bisa menginfakkan ke orang-orang yang membutuhkan. Misalnya bisa jadi beras kita berlebih, kita bisa menginfakkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, nasihat yang ke nilai-nilai Islam yang selanjutnya yaitu kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu. Nah, tadi ada kebutuhan yang kedua, kebutuhan sekunder dan tersier, itu tidak wajib, tapi jika kita mempunyai uang berlebih kita bisa membelinya, tapi tidak dengan cara berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu akan dibenci oleh Allah. Nah, nilai Islam yang ketiga yaitu tidak pula kikir. Kikir tahu? Pelit. Kita tidak boleh pelit kepada orang lain. Jika kita ada sesuatu, kita tidak boleh pelit kepada orang lain. Nah, itulah makna dari Quran surah Al-Furqan ini ayat 67. Nah, itulah dari penjelasan Ibu tentang beberapa kebutuhan. Anak-anak Ibu paham sampai ini? Nah, sekarang setelah kita mempelajari beberapa kebutuhan, kita akan melaksanakan bersyukur. Anak-anak Ibu tahu bersyukur? Nah, itu akan memperagakan bersyukur. Anak-anak Ibu perhatikan ya, kita akan melakukan bersyukur. Bersyukur bila kita bersyukur
Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Kerjakan secara mandiri. Apakah sudah selesai nanya Ibu? Nah, sekarang siapa yang mau membacakan hasil jawabannya ke depan? Ya, kepada ini silakan. Baiklah, di sini saya membacakan tabel kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Tabel yang pertama yaitu kebutuhan mendesa seperti bagi seragam sekolah, dan yang tidak mendesa yaitu tas cadangan. Tidak penting yaitu memang suara bising. Tidak mendesa yaitu mainan baru. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Ya, kalau yang LKPD ini tidak pasti jawabannya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu masing-masing ya. Jadi yang dibacakan Ayu itu benar. Cara menjawabnya yaitu jika penting yang mendesak di sini dijawab, jika tidak penting tapi tidak mendesak di sini dijawab ya. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham beberapa kebutuhan kita yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja kebutuhan kita yang tiga tadi? Primer, sekunder, ya, tersier. Nah, kebutuhan primer apa saja contohnya? Ada sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder? Transportasi, HP, laptop, itu adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersier apa saja contohnya? Perhiasan atau juga emas. Nah, berarti anak-anak itu sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak itu silahkan dibuka bukunya halaman 40. Di situ dikerjakan ya, anak-anak itu di rumah. Jangan lupa dikerjakan, minggu depan kita kumpul. Nah, mungkin waktu kita sudah habis. Silakan anak-anak ibu bersiap untuk kita pulang. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.